dari mereka di sini adalah dengan memainkan ya antara itu marksman dan ini menggunakan 2 fighter dong berarti. Oh sorry, sudah ada Matrix, sudah ada Matrix. Udah ada Matrix, udah ada tulang punggungnya Kabuki ya dengan Matrix yang kita tahu dia kan nomor 1. Boldnya Jadi juga. ini perlu harus diwaspadai oleh pemain-pemain dari Geek Farm, tapi kita melihat seperti apa untuk game keduanya antara Geek Farm dan juga Aura yang sudah didominasi tentunya oleh Geek Farm dengan 1 poinnya mereka. Iya, dan sekali lagi best of 3 series ya, jadi semua kemungkinan bisa terjadi. Let's go, Land of Down. Tapi menurut aku Baloski harus pakai hero-hero yang ngeselin sih. Hero-hero yang berani maju-maju ya. Ini kayak Chow yang sudah mulai dipok juga di area early-nya. Dan Fluffy terlihat di area map bersama dengan Godiva yang udah mulai kena pok tadi dari seorang Elzura juga. Poking damage-nya dahsyat sih. Dan kita melihat di mana Elzura yang menggunakan Matilda di bagian mid lane dengan emblem mage. Ini akan sakit banget pasti damage outputnya. Sementara kita lihat inisiator dari Baloski dengan Chow-nya juga bisa banget nih kalau mau masuk invasi ke arah jungle di awal game dari Aura Fire. Iya, sementara kali ini kalau ngomongin Julian ya, dia cuma butuh level 3 aja ya kalau ya. Yes. Untuk Enahansi-nya bisa dipakai dan ngesulit pemain dari Gingpop. Tapi sepertinya di area mid-nya cukup ramai ya, ini rusuh banget dari Godiva dan juga Elzura. Sementara dari clear-nya akan langsung dilakukan dengan cukup cepat oleh Geek Farm mengingat rotasinya sekarang udah mulai bergerak ke area. Ya, double roamer juga sebenarnya bisa dimainkan oleh Geek Farm ya. Ya. Sembari menunggu dulu mungkin untuk Baloski selesai, baru nanti Elzura kembali ke arah dari item roamer. Dan kalau misalkan kita melihat Elzura dengan Matilda damage ya kemungkinan ya. Berarti dari Kabuki sendiri juga harus hati-hati. Positioningnya benar-benar harus dijaga. Dan Godiva, berhasil dapat 1 jungle-nya. Lumayan ya untuk Lumayan. menghambat XP dari Janaki. Tapi dengan Mystery Shop ya yang tadi Lin udah bahas dari Elzura nih. Ini dia akan dapetin item dia dengan cukup cepat. Jadi rotasi bakal dimainkan, dia soul bloom cukup cepat rotasi untuk nge-clear minion di mid-nya. Dia bisa bantu untuk ke arah seorang Janakity dan bahkan mungkin ke arah seorang Kadera. Ya dan ini Turtle yang udah mulai terekspos mungkin menjadi objektif pertama. Sebenarnya kalau dari setup ya, Geek Farm harusnya sih lebih unggul nih. Dengan Chow early yang udah powernya, takut ada Elzura dan fight di mid lane. Bakal coba ditahan dulu kayaknya. Ini kelihatan pemain dari Aura Fire juga cuma lumayan hati-hati ya Lim ya. Untuk mengingat setup yang bisa dibuka juga oleh seorang Geek Farm. Tapi kali ini Janakity udah berada di area lobnya dan bahkan Baloski udah menjadi inceran utama turun ke laut. Tapi masih punya satu budak guiding win yang sudah dipopol oleh Elzura. Tapi ternyata damage-nya sudah connect dari seorang facehugger. Nah, Lordnya reset jadi masih cukup aman kehilangan 1 member tapi nggak membuat Geek Farm mundur. Masih di setup lagi nih dan kali ini Lord Turtle-nya udah mulai sekarat dan berhasil di-secure oleh Hai kali ini dan menjadi korban kedua. Bahkan ketiga mungkin dan enggak ternyata masih bisa selamat dari Janakity. Ya masih ada skill tambah juga tadi ya dari seorang Jana sehingga membuat tapi dikejar nggak bakal masuk ke area inhibitor harusnya ya dari seorang Godiva. Jadi merelakan Jana masih bisa survive namun harus kehilangan turtle yang sudah di setup juga oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Karena tadi Godiva sempat ngebuka Numen Blast-nya juga di area remputan. Ya, dari Kabuki untuk first itemnya dia adalah Hunter Strike. Jadi berbeda mungkin bukan BOD sebagai first item. Jadi bakal ngejar-ngejar juga apalagi dia platingnya mungkin dapat juga ya di top lane. Jadi itu first item cepet banget jadi buat Kabuki. Jadi top lane, gold lane ini harus bisa dijaga juga Geek Farm. Mereka harus bisa mulai menyeimbangkan karena kalau kita lihat di sini XP lane-nya juga Pakito dari Fluffy ini memberikan pressure yang besar banget ke arah dari Loko. Iya dia bisa clear cepat dari Pakito, dia bisa tembusin potong bahkan minion di area bawahnya Lim. Jadi ini ngebuat Aura sebenarnya mereka early-nya masih bisa dipegang sih. Iya dan dengan motong kayak gini menurut aku dari Fluffy sendiri bisa banget loh kalau emang mereka mau join fight gitu kan. Karena rotasinya akan lebih unggul. Atau ya kalau misalkan nggak mau join buru-buru dia bisa motong lagi di bagian lebih depannya. Dia agar makanin move semua selanjutnya bisa. jungle-nya juga tuh Lim. Iya jungle-nya juga mulai dipotong. Dan ya kalau kita lihat di mid-lane Baloski juga galak banget. Oh tapi dua yang connect tapi Hai masih cukup free tentunya di area backline-nya. Dimana kali ini 5 pemain dari Aura. Mereka Baik. fokus di area mid-nya tapi chain-nya connect ke arah 2 pemain. Tapi ternyata Sniper tidak connect kali ini. Tapi Janakity terhenti di area depan. Baik. Dan bahkan satu Numen Blast dari seorang Godiva connect ke arah 2 pemain. Dan double kill diamankan oleh seorang Godiva. Godiva mengamuk pastinya Numen Blast. Dan juga Flicker tadi langsung dive ke arah turret dan sepertinya Nice yang agak telat dari belakang kita ya. Dia tunggu sepi dulu ya, baru teriak. Tapi kali ini Baloski coba teriakan lagi seorang Kabuki. Kabuki. Tapi Kaderanya yang akan
menjadi target dari seorang Kabuki. Kan Waduh. itu close range loh. Ini yang mengerikan ya, inisiasi ke arah Kabuki dan gak bisa langsung di instant kill. Mengingat Kadera juga kan memang sistemnya adalah DPS ya. Jadinya langsung dibalikin. Dengan Wesker malah Kadera yang hilang, ini rugi banget sih. Oh, tapi Luke dalam posisi yang tidak baik-baik aja. Lihat damage-nya masih punya shield juga dari seorang Fluffy. Dan bahkan Godiva mencoba untuk mengejar. Memberikan pressure tapi masih ada guiding wind dari seorang Elzra. Sehingga membuat Luke tentunya masih bisa selamat. Masih cukup aman sebetulnya dan kembali ditahan dulu dari temponya karena coba untuk jungle lagi dari Janakiti, rotasi dari Baloiski juga lebih ke arah secure di gold lane-nya dulu. Jadi lebih ke tenang dulu nih walaupun dari segi goldnya diunggulin sama Aura yang cukup jauh sebenarnya. Ini goldnya, tempo, irama semua sudah didapetin sama Aura Fire. Jauh banget sih net worth-nya. Ini sekitar berapa tuh? 4 ribuan. Tapi kali ini Baloiski mengejar ke arah seorang Godiva. Masih cukup tanky tapi kali ini Janakiti mencoba untuk nge-lock ke arah Godiva dengan heavy spin-nya. Tapi Godiva masih bisa dipukul mundur. Tapi ternyata di area belakangnya chain-nya connect dan bahkan dari high masih bisa menumbangkan jungler dari seorang Geek Farm meskipun ada pertukaran. Oh, tapi Kabuki dengan feeling yang sangat amat kuat tentunya. Itu game sense yang udah bisa dibilang Kabuki kan player veteran ya. Dia udah tahu lah rotasi yang biasa dibawakan sama romer-romer dari lawannya. Dimana yang Baloiski pun tadi udah low banget. Ya, feelingnya dahsyat banget sih. Dan luar biasa juga tadi ya dengan langsung sniper ke arah bas, dapetin kill, dapetin objektif. Dan ini Aura semakin di depan nih, networknya berbeda sekitar 6.000 bahkan. Masalahnya ya, tadi Janakiti itu ngeloknya ke arah Godiva. Dan pemain-pemain Aura Fire di belakang itu free banget. Karena Baloiski udah pakai 2 trigger, udah pasti nggak akan ada yang bisa nge-stopin atau ngeculik ke satu pemain dari Aura Fire. Kecuali Luke di sini udah damage-nya udah mulai berasa ya. Dan Kadera belum memiliki item yang cukup karena yang seperti dia bilang, ini perbedaan networknya yang ngebuat perbedaan item juga dari kedua belah tim. Waduh, dirtnya juga dapet, flickernya kebuang. Ini bahaya banget sebenarnya untuk Geek Farm. Oh no, pandanya bakal mau tidak mau harus mundur terlebih dahulu. Tapi snipernya akan ditahan oleh seorang Elzura. Rainers Apathy yang tidak mampu untuk menumbangkan Janakiti karena coverannya masih ada dari Geek Farm. Tapi Aura Fire, man, mereka mendominasi banget untuk di 7 menit awal yang kita lihat di sini. Objektif turret diamankan selalu. Teamfight yang coba untuk dibuka oleh Geek Fam, mereka berhasil pentalkan dan bahkan mereka kembalikan keadaan dengan kehadiran dari Kabuki. Dan bermain di garis belakang. Sakit banget. Sakit banget damage. Bahkan hampir saja ditumbangkan. Tapi ya Nangis itu Panda. dengan kontrol game seperti ini ya dari Aura sendiri objektifnya didapetin dan zoningnya bahkan dari Godiva dan Fluffy nggak kendor nih. Walaupun mereka cuma berdua, mereka berani banget. Kira-kira apa ya untuk kepoinnya dari Geek Farm sendiri nih Om? Ya, menurutku dari Geek Fam ya, mereka mau nggak mau harus sabar ya. Menunggu ada 1-2 pemain mungkin dari Aura Fire yang mereka bisa pick off. Oh, ini coba di pick off ke arah seorang Fluffy dan Fluffy-nya tumbang begitu saja. Tapi Janakiti udah mengeluarkan heavy spin-nya. Connect seorang Godiva tapi masih ada Guardian Woolwork dari seorang Godiva. Jana bakal coba dipok begitu saja. Bakal dibalikin keadaannya pelan tapi pasti. Dan Baloiski akan menjadi target yang diganti. Karena Jana mau tidak mau harus mundur terlebih dahulu. Sudah terkena pok yang begitu perih. Dan bahkan chain-nya connect kali ini ke arah seorang Elzura. Hai, bersama dengan pemain-pemain dari Aura Fire mereka bakal fokus untuk bermain secara objektif kali ini. Ya dan udah mulai hilang lagi nih inner turret di bagian mid lane. Otomatis vision dari Aura Fire lebih terbuka lagi. Invasinya bisa dilakukan untuk lebih dalam lagi. Dan ya kalau dari Geek Farm sendiri mungkin mereka harus menunggu momen yang seperti tadi Om Wawa bilang ya. Mereka harus nyari, mereka harus bisa untuk pick off 1 karena secara level sekarang mereka lagi kalah. Jadi mau gak mau nyulik, entah itu sembunyi di rumput, entah itu mereka harus flank dari belakang karena kalau head to head udah bisa dipastikan kemungkinan besar timnya bakal dipegang oleh Aura Fire. Iya, apalagi Hai sekarang level 11 berbanding dengan Jana yang level 9 ini. Fluffy udah mendapatkan informasi di mana 2 pemain sudah terlihat di bagian atas dan Godiva kalau coba ngecek terlebih dahulu buka bush kasih informasi map yang terang untuk Aura Fire sehingga mereka bisa invasi ke arah jungle ngambilin objektif purple buff-nya tanpa bisa dikontak sama sekali sama Jana. Karena Jana maju aja itu Kabuki dengan Rainers Apathy-nya aja bikin Pandanya mau nggak mau kayak pulang kampung kali ini si Po. Oke, tapi dia punya Radiant Armor sih. Oke lah, bisa cukup tanky buat menangani damage dari Hai, tapi enggak dari Kabuki. Karena Kabuki full damage item dan dia punya Wind of Nature loh. Wind of Nature, ada Blade of Despair, ini physical damage-nya bakal sakit lagi. Pulse Penetration dari Hunter's Strike juga ya. Dan kalau kita ngelihat memang sebenarnya
ini Kadera udah punya, lagi on the way. Oh, oke, Golden Save udah jadi. Ya dia mau ke Win of Nature juga. WON juga. Ya, pastinya untuk maju ke bagian depan lah, biar nggak kena Wesker. Tapi ini dari Fluffy juga harus diperhatikan sih. Dia menggunakan Hunter Strike dan juga adanya Bloodlust X. Otomatis dengan 2 item offense yang di-build di awal item ini bahaya banget. Apalagi untuk flanking ke arah Kadera mungkin. Dia punya spell farm, dia punya penetration, dia bahkan punya select plate yang belum dijadiin full. Tapi setidaknya itu Kalau bisa Ski. mendapatkan defensif. Tapi kali ini lihat dari high-nya mencoba untuk Jana, Kitty. tapi ternyata Jana masih bisa untuk mencuri ke arah Lordnya. Dan Aura Fire mereka harus paksain teamfight ya Kadera. Terlihat di area depan kali Fluffy mencoba untuk mengejar heavy left pass dan jabnya belum connect. Dan bahkan Battle Mirror Image dipakai oleh Kadera untuk mundur terlebih dahulu. Wow, oke, itu satu momen yang dibutuhkan banget oleh Geek Fam. Mereka bisa masuk ke sana heavy spin, retribution langsung back off lagi, mundur ke belakang. Jadi nice play tadi untuk Geek Fam. Sembari untuk nge-reset juga sebenarnya keunggulan dari Aura Fire. Jadi gak terlalu banyak dan ini adalah buying time untuk 2 menit ke depan. Item apa yang sudah bakal didapatkan nantinya oleh Geek Fam. Baloiski-nya sih tadi yang bagus banget, dia pakai conceal dan dia tahu target. Dia 2 F-Dragon ke arah height dan langsung disambut sama Jana Kitty sehingga Lordnya nggak bisa diapa-apain lagi. Ya, dia pisahin retribution yang masih dipegang oleh seorang Kai ya. Tapi kali ini Fluffy mencoba untuk mengharap ke arah seorang Jana Kitty dan Purple tidak akan diberikan lagi. Dan kali ini gue Bagus bakal untuk banget. menahan dari Elzura tapi Baloiski. Dragon ke arah seorang Kabuki masih punya Wesker. Dan Jana kena ke arah 2 pemain. Baloiski itu mau begitu saja, Jana Kitty udah gak punya heavy spin. Tapi kali ini apakah pemain-pemain dari Aura Fire mereka mencoba untuk mengejar? Enggak, karena mereka mau coba untuk majuin jalurnya minion kali ini masuk ke area midnya. Dan bahkan dengan kehilangan satu Oh, no. pemain lagi Elzura yang sudah mulai ditarget oleh seorang Fluffy ini harus mulai berhati-hati. Pemain-pemain dari Aura Fire mereka tinggal nungguin timing di mana Baloiski ngebuka dulu dengan The Way of Dragon dan Jana Kitty memakai heavy spinnya. Ya, dan nggak mau mundur bahkan ya, dijagain di depan base-nya, nggak boleh keluar sama sekali dari Geek Fam. Bahkan kita lihat di top lane tetap di secure dan Conceal. Mulai dibuka kali ini Hai, bakal coba dikejar dan bahkan 1-2 blessing duet dari seorang Kadera menumpangkan 2 pemain kali ini. Bakal coba dikejar Baloiski langsung The Way of Oh, Dragon no. ke arah seorang Facehugger dan Facehugger bakal coba dikejar oleh 4 pemain dan Fluffy mencoba untuk menahan. Tapi Kadera masih cukup free kali ini. Oh my god, Gifam apakah mereka bisa dapetin momentum comeback mereka sementara Kadera bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Godiva. Godivanya akan terhenti sedikit lagi. Masih belum punya pentungan, gak punya Numen Blast dan bahkan dari Godiva tidak akan dikasih pulang dan bakal ditahan sama Elzura. Ada Guardian Bulwark, ampun Godiva mencoba untuk menahan fight time cukup lama. Tapi ternyata Kadera masih bisa untuk menumbangkan satu pemain. Oh, gila. Kali ini lihat dengan blessing duet. Fluffy. Lagi-lagi Aura Fire. Mereka terlalu memaksakan dan bahkan kali ini meskipun mereka kehilangan 2 pemain lagi di area bawah, tapi itu buying time yang banyak banget. Lihat Godiva mainin flickernya, dia tarik ulur, Guardian Bulwarknya pas banget untuk menahan damage dari Kadera. Sehingga 3 pemain dari Aura Fire yang tumbang terlebih dahulu udah mulai spawn sekarang, Lim. Ya bahkan ya sampai 3-nya spawn itu lama banget Itu sih. gila sih. Dan bagus juga tadi dari Fluffy, dia coba untuk nge-follow ya. Tapi kalau memang aku bilang tadi dari Godiva sendiri memang udah nggak bisa selamat sih. Iya, betul. Walaupun dia pakai flickernya ke belakang ya Om. Jadi mau gak mau ya memang buying time ya, tugas tadi buat Godiva sendiri juga. Dan yes, wow. Oke, dan ini berarti kalau ngelihat war yang tadi ya, kemungkinan besar Gikva masih bisa dapetin momentum mereka. Bisa banget sih, karena goldnya yang tadinya mungkin tertinggal jauh. Ini udah mulai bisa dikejar juga, tapi satu yang pasti ya. Mungkin dari Geek Fam, mereka harus bisa memancing dulu Win of Nature Kabuki pakai. Karena tadi waktu team fight yang pertama Kabuki masih punya Win of Nature. Masih punya Team Win. fight yang kedua gak punya itu Blessing Duet full mantep damage-nya. Oke, Chen-nya lagi-lagi connect ke arah seorang Jana Cutie, tapi semakin mid game, semakin late game, ini Kadera udah punya item yang dibutuhkan juga, Lim. Benar, dan minion managementnya lumayan rapi ya kali ini. Bahkan dari Fluffy juga harus bersihin dulu minion dari top lane. Lordnya mulai tarik dan conceal dari Baloiski. Iya, di Terrify terlebih dahulu. Sabar dulu dari Geek Farm karena ini jadi poin team fight yang mahal menurut aku. Kalau mereka kalah di sini, apalagi dengan adanya Lord ya, ini Aura Fire mereka bisa straight push masuk ke area base-nya karena mereka udah gak punya inhibitor turret. Ya, ini buang-buang resource yang lebih banyak yang akan susah ya Iya. nantinya. Dan Karena aku concealnya udah nggak ada. Betul. Otomatis lebih susah lagi nantinya ketika mau masuk. Dan kali ini momen dimana Lordnya coba ditarik nih sama kedua tim. Tapi aku setuju sih sama strategi yang Kowo tadi bilang. Paksain WON Kabuki kepake dulu, biar nanti dari Kadera itu masuk blessing udah gak ada WON. Betul. Itu yang penting sih, karena tadi begitu dia tumbang dari si Matrix
Kabuki udah gak ada damage-nya, gak ada follow up-nya juga. Dan yang tumbang kedua, Facehager juga tumbang kan? Itu yang ketiga, Hai tadi Hai, kalau Hai pertama ya? Hai dengan si Kabuki. Oke. Iya, dan itu bahaya banget sih. Namun kalau ini kita lihat minion management yang cukup rapi sebenarnya dari Fluffy yang lebih unggul. Dia coba untuk motong kali ini dan akan ada 5 player dari Aura mungkin yang siap untuk fight di arah Lordnya. Tapi ngelihat di atas ya, ini Luke berani juga sih 1v1 sama Fluffy yang Fluffy sebenarnya juga dengan pasifnya ya, ini nambahin damage kan ke arah seorang pasifnya sekali knockout track itu bakal sakit banget. Tapi Luke masih cukup berani selama lininya ini masih bisa dibersihin sama Luke. Big Fam akan baik-baik aja dan wave managementnya ini masih bisa dikontrol sama Geekfam. Ini Jara Cutie ngeselin banget sih. Dia cuma beri di sana, tapi efeknya dia karena dia punya heavy spin ya. Iya. Dia ngasih pressure, Aura Fire mereka nggak boleh terlalu komit buat dapetin Lord. Iya, dan backupnya juga cepat sih kok, karena mereka punya Matilda kan, yang punya guidingnya bisa masuk dan Facehager. lihat Facehager nge-copy karena seorang Jana Q tidak makan heavy spin di papa begitu saja. Hai, bakal coba ditahan di area depan tapi Nomen Blast yang nggak connect ke arah pemain-pemain dari Geekfam. Kadira masuk dengan bashing 2. Cancel. Tangle tapi ternyata di cancel. Oh, sama Kabuki. Kabuki mencoba untuk mencari momentum kali ini tapi Kadira mencoba untuk menahan dan balas ditumbang. Pertukaran dengan Kabuki yang akan dihilangkan begitu saja. Tapi pemain-pemain dari Aura Fire kali ini mereka berhasil tumbangin 3 pemain dari Geekfam dan apakah mereka masih mau mengincar karena posisinya kali ini Kadera sendirian tidak akan ada yang bisa nge-backup kali ini tersisa Jana Kitty saja. Meskipun Kadera udah punya item, udah punya damage yang mau mumpuni, tapi harus ingat loh, ini masih ada keempat pemain yang dimana Facehager ngopi ke arah heavy spin dari seorang Jana Kitty dan Jana Kitty bakal coba dikejar, gak punya immortality, terkena terrified tentunya dari Arkanjit dan bahkan dari Aura Fire. Mereka masih bisa memberikan poke damage yang bahkan menurut aku mereka gak perlu terlalu komit untuk team fight besar-besaran sama Geekfam. Gila Karena mereka Geekfam. masih menang jumlah kok Wawa. Iya mereka bener sih objektifnya dihadang tadi ya dengan 2 hero tadi. Terutama Jana yang selalu berdiri di samping dari Lord. Jadi dia kembali lagi. Dia datang ke samping Lord, dia udah siapin juga untuk heavy spin-nya. Dia berani Jadi banget sih. agak berbahaya dan Aura Fire tadi. Tanpa kehadiran dari Kabuki, mereka nggak punya burst damage yang cukup untuk langsung numbangin Lordnya. Mereka butuh banget. Kalau enggak ini cicilan dari Hai misalnya Godiva ini nggak cukup sama sekali. Ya bahkan dari Jana Kitty-nya tadi sendirian loh. Dia berani untuk maju ke arah Lord untuk ngedelay dan kali ini dia udah siap lagi. Bener-bener hanya berdiri tapi pressure-nya yang dirasakan sama teman-teman Aura ini dapat banget sih. Iya, Reset tapi lagi. ini reset lagi, tarik ulur lagi sih. Bisa dibilang harus sabar sih menurut aku. Sama satu, ini yang di top lane-nya, minionnya udah sampai mana gitu loh. Jadi secara laning management, Geekfam mereka bagus banget. Mereka selalu bisa angkat top lane-nya, bottom lane-nya, dan sekarang mereka siap untuk team fight. Oke, tapi kali ini lihat dari Alzura maju ke area depan bersama dengan Kadera. Dia ngebawa satu pemain, tapi pemain-pemain dari Aura Fire masih memiliki Godiva yang cukup tanky di area depan ya. Dan Fluffy. bahkan dari Fluffy kali ini tertinggal sendirian di area belakang, masih punya immortality. Tapi, Baloski bakal coba di-lock begitu saja. Kabuki dapat Kabuki lock. berhasil dapetin Lordnya. Dan bahkan kali ini, paksain team fight dari Geekfam dan bahkan mencoba untuk memberikan poke damage. Satu immortality pecah dari Godiva, Nomen Blast yang gak akan cepat keluar. Dan bahkan dari Hai bakal coba dikejar begitu saja. Kadera memberikan poke lagi immortal pecah. Fluffy mencoba untuk menahan dan draw out strike, tapi Hai masih bisa mundur ternyata dengan shotnya, tapi ternyata dikejar sama seorang Alzura dan bahkan 3 pemain dari Aura Fire ditumbangkan setelah mereka berhasil untuk mendapatkan Lordnya, Lim. Wow, Lordnya bisa di-secure. Top lane ternyata bisa dihancurkan juga Besart yang hilang. Dan kali ini Aura tanpa adanya 3 player yang benar-benar menjadi kunci juga untuk sisi initiate-nya. Cukup berbahaya sebenarnya dan Lordnya harusnya sih nggak bisa maksimal ya dengan kehilangan 3 gini Om. Ya ini akan menjadi Lord yang cukup free juga, tapi ingat teman-teman semuanya ini bukan Lord yang sudah evolve. Ini masih dengan Lord yang biasa juga karena sudah di start sebelum menit yang ke-18 tadi. Jadi reset sekali lagi, Geekfam masih back on the track meskipun memang mereka harus kehilangan 2 buah base turret, tapi itu tarik ulur yang bagus banget tadi untuk Geekfam. Oke, temponya berarti diturunin lagi nih. Santai lagi dari kedua tim, nggak boleh terburu-buru mengingat sudah late game. Respawn time-nya tuh udah lama banget. Immortalnya juga udah pada pecah. Dan kali ini kita melihat statistik dari Kadera yang sebenarnya bagus banget ya. Ya ini kalau dia pakai Claw dia main benar-benar untuk ini ya, objektif ya. Turret damage-nya ada di angka 10.000 juga, damage per menitnya juga masih cukup kencang dengan angka 4.000-an. Godiva. Oh, cuman untuk zoning aja sebenarnya sih. Karena nggak boleh terlalu overdrive juga ya dari Aura. Ini tim fight-nya udah mulai berkepanjangan ya kalau kita ngelihat. Dan bahkan Facehager, dia mau nggak mau ya nge-copy-nya ke arah seorang Jana Cutie sih.
siapa lagi yang mau di-copy sama dia? Ini kayak heavy spinnya harus on point banget. Dari kedua belah akai bahkan aku bisa bilang kalau memang Vesager ngopinya ke arah heavy spin ya. Karena Jana Cutie, aku bisa bilang dia belum dapetin target yang pas. Tapi kali ini Fluffy udah terkena dua wave dragon dari seorang Baloyski. Dan Fluffy masih cukup kuat karena dia punya satu buah Hunter Strike, dia punya Bloodlust juga untuk spell fam-nya, dan bahkan satu buah anti-clearance Immortal bersama dengan Oracle. Ya, apa yang membuat Aura Fire harus berhati-hati sekarang adalah kehadiran juga dari Baloyski. Karena ini adalah penampilan kedua, kalau nggak salah dia pakai Chow di game yang pertama juga. Iya. Dan ini semakin ke late game, pastinya semakin berbahaya. Semisal dari Aura Fire mereka lagi jalan sendirian, terus tiba-tiba ke pick off, itu yang harus dihindari oleh Aura Fire sekarang. Karena meskipun ya kalau misalnya yang ngelihat siapa yang shoot bakal Fluffy kan. Iya. Tapi ingat, Fluffy waktu di game pertama aja pakai Masya itu bisa di burst loh. Ya, apalagi kalau mungkin yang tipis nih yang bisa kena ya dengan way of the dragon-nya. Tapi ya, balik lagi mungkin juga dengan macro play dari Geek Fam yang ini luar biasa banget. Mereka dari behind, ternyata mereka bisa ngejar ketinggalan mereka dari 5 menit yang pertama. Sakit banget kali ini. Dan Godiva masih bisa menahan. Dan Guardian Bulwark dari Godiva menurut aku harus pas juga timingnya. Ya, timing dari Bulwark itu kuncinya sih untuk balikin keadaan. Dan jangan lupakan, Numenon Blast ditambah dengan Flicker. Itu bisa banget jadi momentum mengingat adanya inisiasi yang bagus pastinya kan dari segi area yang luas. Follow up damage-nya udah cukup. Kabuki dengan full item dan kali ini Conceal. Dibuka ke arah seorang Jana Cutie dan Heavy Spin mau tidak mau harus di pop up sebelum dia ke pick off. Mendingan dia pop up, dia buang. Tapi kali ini dengan tidak adanya satu buah Heavy Spin, ini pemain-pemain dari Aura Fire mereka langsung pede banget untuk masuk ke area Lordnya. Tapi kali ini Baloyski menjadi garda terdepan terlebih dahulu, mau mencoba untuk melakukan kontes loop, mencoba untuk menghancurkan pertahanan dari seorang Godiva. Dan Lordnya hanya perlu di-cancel aja sama Aura Fire. Tapi permasalahannya ini bakal Conceal. sulit banget. Conceal dibuka begitu saja dari Vesager. Vesager. Dapetin dua pemain, Baloyski masih bisa flicker mundur. Tapi Kadera masuk ke area belakang dengan satu buah Blazing Duet. Kali ini sudah mencoba untuk menahan dua pemain di area depannya Kabuki. Masih dengan mode Weskernya Baloyski masih punya Immortal. Tapi Immortality-nya pecah dan bahkan masih ada mati dalam. Fluffy. Tidak cukup. Tapi kali ini Kabuki lihat maju ke area depan Kadera. Hampir aja masih bisa menemukan Kabuki kali ini. Dan bahkan heavy spin dari seorang Jana mencoba untuk mengusir 4 pemain dari Aura Fire. Satu ditukarkan 2, tapi ini menjadi mahal karena Aura Fire. Mereka udah punya Lord yang masuk ke area mid-nya. Oh no, Lordnya sudah mulai berjalan menyisakan 3 player dari Geek Fam. Bisakah melakukan defense di mana Kadera yang menjadi damage utama masuk dari Godiva dengan charge-nya. Mengincar Jana Cutie masih punya heavy spin dan masih bisa selamat sebenarnya. Luke yang harus tumbang. Oh, ini lihat Lordnya begitu tebal banget, tapi lihat Kadera masuk dan langsung tonyor di bawah tonyor oleh seorang Fluffy dan bahkan Aura Fire. Mereka fokus ke arah base-nya dan mendapatkan game kedua, game yang panjang banget dan mau tidak mau Geek Fam harus bermain lagi di game